Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Ya, pada pertemuan kita yang ke-12 ini, kita kembali lagi bertemu di perkuliahan ini. Pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai judul topik kita yaitu Method of Modeling and Simulation. Jadi kita akan membahas metode-metode modeling dan simulasi. Apa-apa saja yang sering digunakan dalam pengaplikasian di supply chain management. Jadi pada materi pembelajaran ini yang akan kalian capai ialah yang pertama pengenalan dari sistem ya. Pengenalan sistem seharusnya ini dia terpisah di mata kuliah permodelan sistem ya. Dan seharusnya kalian sudah mempelajarinya ini di mata kuliah permodelan sistem ya. Yang kedua ada yang namanya discrete event ya, saya akan mengulanginya lagi. Yang ketiga ada agent based, yang keempat ada sistem dynamic ya. Nomor 2, 3, dan 4 itu merupakan metode pada modeling dan simulasi. Selanjutnya ya, kita perkenalan dulu dari definisi sebuah sistem tersebut ya. Jadi sebuah sistem merupakan kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja sama secara bersamaan ya, di mana konsep sistem yang digunakan berupa gejala-gejala abstrak dan dinamis seperti yang dijumpai dalam sistem harus dapat diinterpretasikan untuk dapat menyatakan sistem fisik, biologi, dan ekonomik. Jadi seperti pada minggu lalu ya, sebuah sistem itu adalah merupakan komponen-komponen atau subkomponen dari sebuah komponen inti yang saling berinteraksi satu sama lain ya. Umumnya mereka mempunyai input, output, dan tujuan atau goals. Selanjutnya ya, yang dimana pemodelan sistem adalah suatu langkah ya. Langkah awal yang dilakukan untuk pembuatan suatu rekayasa perangkat lunak dari sebuah sistem yang akan disimulasikan. Ya, jadi pemodelan sistem itu adalah suatu interaksi perangkat lunak ya atau software yang dimana dia memodelkan suatu sistem-sistem tadi yang saling berinteraksi ya. Yang dimana apabila formulasi model dilakukan, maka tahap selanjutnya akan dilakukan evaluasi model sistem, diantaranya ketelitian, ketersediaan ya, taksiran atas variabel, interpretasi, dan validasi. Ya, dalam hal ini formulasi model senantiasa dilakukan berdasarkan teori yang berlaku di wilayah di mana sistem itu berada. Ya, jadi dalam sistem ya memang ada beberapa tahap ya, secara umum ada 3 tahap. Yang pertama tadi disebutkan di situ ya, yang dimana kita membuat yang namanya ketelitian atau pemenuhan atas variabel-variabel dalam model ya. Yang dimana variabel model ya saya singkat menjadi FM saja ya, variabel model ya. Di mana tadi ada di sini ketelitian, ketersediaan, taksiran ya, dan variabel dan interpretasinya ya. Jadi yang dimana kita menginterpretasikan semua variabel ini ke dalam ya dunia nyata ya. Kita interpretasikan ya, interpretasi model ya. Model saya singkat sebagai mod saja. Kemudian yang ketiga ada validasi model ya. Jadi setiap model itu harus divalidasi ya agar melihat keakuratan dari pengukuran model tersebut ya. Ya, kira-kira ini merupakan poin-poin utama adalah pembuatan suatu pemodelan sistem. Selanjutnya yang dimana ada beberapa tahapan pemodelan ya, tahapan yang biasa dilakukan untuk melakukan formulasi model ya, yaitu dimana di sini dari sudut pandang sistem dan lingkungannya ya, apakah dia sistem tertutup atau sistem terbuka ya. Jadi di dalam sistem itu adalah sistem yang tertutup, di mana sistem tertutup itu hanya mengukur atau menginterpretasikan setiap interaksi antara sistemnya saja. Jadi dia mengabaikan sistem yang mempengaruhinya ya,
atau yang sistem dari luar mereka anggap tidak ada. Ya, sebaliknya, sistem terbuka merupakan sistem yang mengukur keterkaitan atau pengaruh yang disebabkan oleh sistem dari luar atau di luar dari eksternal dari sistem. Ya, yang kedua nih ada dari sudut pandang tingkat kepastian, yang dimana itu ada dua tipe ya, yang dimana sistem deterministik ya dan sistem probabilistik, yaitu dari mengukur tingkat kepastiannya ya, apakah dia bersifat determinan ya atau menentukan, dan bersifat probabilistik dan stokastik atau kemungkinan ya. Yang selanjutnya dari sudut pandang kedinamisan sistem ya, ada sistem dinamis dan sistem statis ya. Selanjutnya dari sudut pandang kekontinuan sistem, yang dimana sistem kontinu dan sistem diskrit. Ya, kita ini ada beberapa sistem ya. Yang pertama ada sistem linier, yang dimana sistem linier merupakan suatu sistem yang mempunyai persamaan model yang linier dengan menerapkan prinsip superposisi, di mana definisi prinsip superposisi menyatakan respon yang dihasilkan oleh penggunaan secara serentak dua buah fungsi penggerak yang berbeda adalah sama dengan jumlah dari dua buah respon individual ya. Jadi sistem linier ini biasanya sudah diajarkan di riset operasi seperti simplex ya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sistem non linier ya. Jadi ini masih dalam cangkupan dari yang dimana metode-metode optimasi ya. Yang kita lihat di sini ada sistem non linier ya, atau sistem yang tidak linier ya, tidak lurus atau tidak sejajar ya. Dimana sistem non linier adalah sistem yang dinyatakan oleh persamaan non linier yang tidak dapat menerapkan prinsip superposisinya. Beberapa kurva karakteristik ketidaklinieran ini diperlihatkan pada gambar ini ya. Beberapa contoh persamaan non linier adalah A sama dengan sin B ya, atau Z sama dengan A kuadrat ditambah B pangkat 3 ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari grafik-grafik non linier ya, ini namanya grafik-grafik mereka ya. Mereka menampilkan arah-arah yang bengkok ya, atau bahasanya inflection point ya. Ada bengkokan dari grafik tersebut ya. Jadi dia tidak linier ya, antara garis satu ya, garis ini ya dengan garis ini dia tidak linier, tidak sama sejajar ya. Nah, ini ada bengkokan ya, atau kita sebut ya grafik kuadratik ya. Jadi ketidaklinieran saturasi ya. Ini ada informasinya, yang A ini merupakan ketidaklinieran saturasi, B ketidaklinieran daerah mati, dan C ketidaklinieran hukum kuadrat. Ini merupakan persamaan matematisnya ya. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya ada sistem kendali loop terbuka ya. Di mana sistem kendali dengan loop terbuka adalah suatu sistem kendali yang keluarannya tidak diumpan balikan dengan masukannya, sehingga untuk setiap masukan acuan ya, set point-nya, kondisinya tidak akan berubah atau fix ya. Yang dimana respon keluaran yang demikian itu tergantung dari keadaan dari kalibrasi sistem kendali itu sendiri. Manakala penalaan ya parameter sistem adalah benar dan stabil, maka sistem itu akan bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi manakala penalaan parameter sistem tidak tepat atau bahkan terjadi suatu gangguan disruption ya pada sistem, maka sistem itu tidak dapat bekerja seperti apa yang diinginkan. Kemudian ada skema pemodelan sistem ya. Yang kalau kita lihat dasar dari landasan berpikir sebuah pemodelan sistem adalah berdasarkan dari sistem nyata ya. Dunia nyata yang berada di abstraksi kita ya. Kemudian bisa kita lakukan eksperimen dengan sistemnya ya. Kemudian kita bisa lakukan dengan eksperimen dengan modelnya. Selanjutnya kalau dengan eksperimen kita lakukan dengan pemodelan ya, di mana kita bisa menggunakan dengan model fisiknya dan model matematiknya. Dari model matematik kita bisa terdapat dua output lagi, yaitu penyelesaian secara analitik ya. Analitik dengan menggunakan rumus-rumus matematika, turunan dan lain sebagainya, dan persamaan dengan cara simulasi ya, atau dengan
membuat simulator atau dengan proses modeling, yang dimana ada suatu acuan atau standar ya, yang dimana itu dinamakan berpikir sistem ya. Berpikir sistem itu ada 4 aspek ya secara teoritis. Yang pertama ada komprehensif dari pemikiran sistem itu sendiri ya, yang dimana sebuah penghampiran melihat permasalahan dunia nyata secara komprehensif satu terhadap yang lain. Itu pasti berketerkaitan ya. Jadi komprehensif itu tidak hanya melihat misalnya sebuah pabrik itu barangnya banyak yang cacat ya, atau mungkin banyak barang yang rusak yang dihasilkan dari suatu pabrik ya. Jadi melihat itu tidak hanya pada quality control-nya saja. Apakah quality control-nya itu mempunyai kinerja yang baik dalam pengecekan, dalam checking barang dan lain sebagainya. Tidak hanya di itu saja kalau kita berpikir secara sistem, tapi kita juga harus melihat di mesinnya ya. Di mesinnya bagaimana kinerja dari mesin itu ya. Apakah mesin produksinya atau mesin-mesin yang berterkaitan erat dengan proses produksi itu berjalan dengan baik ya. Selanjutnya tidak hanya di situ saja, kita lihat lagi kalau misalnya mesin atau proses produksinya aman ya atau baik, apakah yang bermasalah itu mungkin raw material atau mungkin SDM dan lain sebagainya. Jadi berpikir komprehensif itu membutuhkan sebuah yang namanya berpikir yang luas ya, holistik, luas. Jadi kita melihat masalah itu secara cakupan luas. Selain itu ada mutual interaction yang dimana ya kita mampu merealitaskan dunia nyata ya, yang dimana realitas dunia nyata merupakan fenomena sistemik, dimana merupakan kumpulan interaksi mutual antara satu bagian terhadap bagian lain di dalam realitas tersebut ya. Jadi kita melihat antara interaksi tadi ya, misalnya tadi masih di masalah barang-barang yang diproduksi pabrik yang cacat itu ya, masalahnya keterkaitan itu antara mesin, antara raw material, antara SDM, dan antara sistem operasi ya, itu sangat berterkaitan. Jadi kita harus saling menghubungkan itu agar mendapatkan ya yang namanya system thinking. Selanjutnya adalah multidisciplinary behavior, yang dimana melihat perilaku dunia nyata dalam konteks yang luas ya. Multidisiplin serta implikasinya atas satu sudut pandang terhadap sudut pandang lainnya. Selanjutnya ada yang namanya anasintesis mindset ya, dimana kombinasi pola pikir, analisis, dan sintesis dalam melihat sebuah permasalahan. Ya, jadi kita menggabungkan tadi permasalahan, misalnya kita memahami metode modeling tadi ya, sedangkan di dunia nyata itu ada yang namanya permasalahan. Jadi kita bisa menggabungkan, oh kalau permasalahannya seperti ini, metode yang digunakan ini ya, itu namanya anasintesis mindset. Selanjutnya ini namanya perspektif dalam mengukur sebuah suatu fenomena ya. Di sini kan dilihat adakah suatu kebutuhan untuk berpikir sistemik katanya ya. Berpikir sistemik itu ibaratnya saat seorang itu ya melihat suatu gajah ya. Jadi kalau kalian lihat ini ada gajah yang besar ya. Gajah itu sangat besar ya. Jadi ada orang pertama, kita nomorkan ya. Ini orang pertama, orang kedua ya. Kedua, 3, 4, 5, dan 6 ya. Yang dimana orang pertama ya, kalau dia hanya melihat dari perspektif tunggal ya, tidak melihat secara keseluruhan ya, dia menganggap ya, apa itu namanya, mungkin yang mungkin tanduk gajah ya, apa namanya, saya lupa ya. Tanduk gajah itu dia menganggap itu tombak ya. Selain itu, orang nomor 2 ini menganggap yang namanya ya, belalai gajah itu dianggapnya ular ya. Selanjutnya ada orang yang nomor 3, dia menganggap kuping atau telinga dari gajah itu dianggapnya kipas ya. Dan orang nomor 4, dia menganggap badan gajah itu tembok. Dan kelima, dia menganggap kaki gajah itu batang pohon. Dan keenam, dia menganggap ekor gajah itu tali ya. Jadi permasalahan itu seperti ini ya, apabila kita melihat dari satu sisi ya, dari satu perspektif tunggal ya, kita hanya berpikir secara parsial ya.
yang dimana kita hanya melihat itu sebagai suatu hal yang kita anggap masalah, padahal itu semua hanya karena sudut pandang kita yang terbatas atau karena pemikiran kita yang terbatas. Kita tidak melihat dari view yang lebih tinggi. Mungkin kalau kita melihat dengan kita katakan dengan drone ya yang lebih tinggi ya, itu perspektifnya akan semakin luas ya. Jadi kalau ada drone ya, kita mempunyai drone ya, di sini ya drone dia terbang, kemudian dia akan mengetahui oh itu rupanya gajah ya, karena kita melihat secara keseluruhan ya, oh itu ternyata gajah. Berarti asumsi ini batal semua yang orang satu mengatakan tombak, ular dan lain sebagainya ya. Jadi ini permasalahan dunia nyata dapat dilihat atas berbagai perspektif ya. Pada perspektif yang mana dan situasi yang bagaimana hendak dilihat, dan bagaimana pula pengalaman kita dalam memperlakukan atau diperlakukannya. Selanjutnya ya, ini berpikir sistem ya, di mana pasti berpikir itu dipicu oleh suatu masalah ya, di mana problem dalam konteks saat ini ya, atau masalah pada saat ini yang dimana ketidaksesuaian terhadap apa yang diinginkan, diharapkan terhadap realitas yang dihadapi oleh subjeknya. Dan yang kedua, lebih berorientasi pada masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua ada problem adalah ketidakpastian ya, yang dimana tidak diperolehnya suatu kepastian akan masa depan yang dihadapi oleh subjek ya. Lebih berorientasi pada masa yang akan datang. Jadi berpikir sistem itu ada yang namanya permasalahan saling terkait ya, dimana karena masalah satu dengan masalah lain terkait ya. Artinya di dalam mendapatkan solusi atas masalah sangat dimungkinkannya lahir masalah lain ya. Itu sering terjadi. Yang kedua, problem ya tidaklah mungkin ya. Pada dasarnya kita hanya menggeser sebuah masalah ke masalah lain ya. Manusia di dalam hidupnya tidak mungkin ya near atau nol masalah ya. Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah satu, pasti ada masalah yang lainnya ya. Contoh yang paling simpelnya, sekarang kan lagi booming itu namanya mobil listrik ya, mobil listriknya. Tapi memang solusi yang ditawarkan mobil listrik itu adalah solusi no polutan ya, tidak ada polusi dan juga tidak menggunakan bahan bakar fosil ya. Tapi dari solusi itu semua ada juga masalah baru yang ditimbulkan, yaitu yang dimana kalau kita tahu ya, mereka mobil listrik itu menggunakan lithium ion, baterainya menggunakan lithium ion ya. Jadi pada saat produksi mobil listrik atau motor listrik itu sangat tinggi ya, jadi limbah dari lithium ion ini sangat sulit diuraikan ya. Jadi makanya itu harus ada pemecahan masalah baru. Jadi pada satu pemecahan masalah itu akan timbul masalah baru. Jadi tidak mungkin yang namanya near masalah. Selanjutnya ini ada pemecahan masalah ya melalui pengampiran sistemik, yang di sini adalah menguji ya bahwa permasalahan ada karena di-create oleh kita sendiri ya. Yang kedua, melihat gambaran besar permasalahannya. Yang ketiga ini mengetahui dan memahami ya struktur yang mempengaruhi kinerja. Jadi permasalahan itu sebuah struktur ya, jadi saling berpengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ya, kita buat suatu contoh ya, akan saya tunjukkan beberapa contoh dari sistem ya. Jadi sistem itu ya, kalau kita lihat ya, human organization ya, atau organisasi manusia itu juga dikatakan sistem ya. Jadi kalian berkumpul dalam satu organisasi, misalnya organisasi apa yang paling booming sekarang ya, mungkin Pemuda Pancasila lah ya. Pemuda Pancasila itu kan sebuah organisasi, jadi itu adalah interaksi antara subsistem dengan sistem tunggal yang dimana membentuk suatu tujuan ya. Kemudian ada komputer elektronik komponen ya, itu juga merupakan sistem ya, karena dia terdiri dari beberapa komponen ya yang berinteraksi satu sama lain ya. Ini adalah staff administration ya, seperti government system, sistem pemerintahan misalnya ya. Sistem pemerintahan itu juga sebuah sistem. Kenapa dia sistem? Karena dia lebih dari beberapa subsistem ya. Sistem pemerintahan contohnya kan ada gubernur, ada wali kota, ada camat ya, lurah dan lain sebagainya. Itu merupakan sistem ya, sistem yang mempunyai tujuan ya. Tujuannya apa? Untuk melayani masyarakat. Selanjutnya ini ada ya, ini beberapa bisnis kompleks pada pengembangan supply chain ya, yang
yang kita ketahui yang dimana itu merupakan sistem. Karena apa? Karena terdiri dari beberapa subsistem ya. Ada supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer ya. Itu merupakan sistem. Dan di dalam sistem-sistem tersebut terdapat subsistem yang saling berinteraksi, yang dimana suppliernya ada raw material ya yang harus dipilih dan lain sebagainya. Ada manufaktur, ada bagaimana cara memproduksi suatu barang itu ya, berapa life cycle pemakaian barang dan lain sebagainya. Distributor ya, bagaimana dia menjual ya, atau bagaimana rute pengirimannya, atau bagaimana dia menyediakan stok barang dan lain sebagainya. Retailer ya, bagaimana dia melayani pelanggan ya, bagaimana dia mencari pelanggan dan lain sebagainya. Customer, bagaimana pola konsumsinya, apakah customer itu mengonsumsi produk kita dalam beberapa waktu dan lain sebagainya ya. Ini merupakan sebuah sistem. Selanjutnya ya, ini ada juga transportasi sistem ya. Kalau kita lihat sistem lalu lintas itu juga merupakan sistem. Karena apa ya? Kalau kalian lihat dia terdiri dari beberapa subsistem seperti yang namanya zebra cross ya, penyeberangan jalan ya. Kemudian ada komponennya, ada manusia yang menyeberang, ada kendaraan ya, ada jalan itu sendiri, dan ada lampu lalu lintas ya. Dan ada juga rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang belok, dan lain sebagainya. Ya, ini petunjuk arah jalan juga. Jadi itu merupakan sebuah sistem. Jadi yang namanya sistem itu syaratnya dia harus lebih dari 2 subsistem yang saling berinteraksi. Jadi bukan sistem apabila dia hanya satu orang. Misalnya hanya satu orang dosen itu bukan sistem, tetapi apabila dia menjadi sebuah prodi teknik industri, dia itu ada sistem. Kenapa dibilang sistem? Karena ada beberapa dosen yang saling berinteraksi, yang dimana interaksi tersebut bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa ya. Kemudian di sini juga kita lihat ya, di sini ada beberapa shift scheduling ya, yang dimana kalau kita lihat itu juga sistem, karena dia melibatkan antara sistem penjadwalan ya, penjadwalan karyawan ya, mempertimbangkan berapa jam kerjanya, jam masuknya, dan lain sebagainya, dan sistem penggajian ya. Jadi satu hari itu wajib 7 jam kerja ya, bagaimana, apakah penggajiannya per jam kerja dan lain sebagainya. Begitu juga Facebook ya, kalau kita lihat di sosial media itu merupakan sistem. Pertama mungkin user Facebook awal itu hanya 150 ya, kita mempunyai teman misalnya 150, kemudian dia terus bertambah ya menjadi 15.000 sampai dengan 1.500.000 teman. Begitu juga kalau mungkin kalian lihat YouTube ya, mungkin kalian lihat satu video tentang Formula One ya, jadi kalian akan disuguhkan yaitu algoritma YouTube, jadi kalian akan disuguhkan beberapa video-video yang sangat berhubungan erat dengan balap mobil tadi, sehingga kalian akan menonton ribuan atau bahkan ratusan video tentang balap mobil. Kemudian ya, ini metode yang akan kita bahas itu ada metode modeling dan simulasi ya. Terkhususnya yang akan kita bahas adalah discrete event ya, metode kejadian diskrit ya, yang dimana dia per kejadian ya atau terputus-putus ya. Ini ada agent based modeling ya, yang dimana permodelan berbasis agent ya, dan ini adalah sistem dynamic ya, sistem flow atau sistem loop ya, loop lingkaran ya, yang dimana itu untuk melihat interaksi antar sistem ya. Yes, ini semakin tinggi abstraksi level ya, ini termasuk sistem yang ya cocok untuk dibuat untuk strategi ya, dia karena tinggi abstraksi, jadi komponen-komponennya tidak detail ya. Tapi kalau dia termasuk low abstraksi ya, seperti agent base ini termasuk low abstraksi ya, atau medium ya, kita kategorikan dia medium agent base. Jadi kita bisa menggambarkan komponen-komponen yang lebih detail daripada yang tinggi abstraksi tadi. Kemudian ya, ini kita masuk ke discrete event ya. Kalau discrete event simulasi itu merupakan pertamanya ide metode pemodelan kejadian diskrit adalah
pemodelan menganggap sistem yang dimodelkan sebagai proses, yaitu urutan operasi yang dilakukan di seluruh entitas. Jadi dia menganggap ya, pemodelan itu menganggap sebuah sistem itu sebagai urutan kejadian ya, urutan yang dimana mungkin seperti kita mencuci piring, urutannya kan ada urutan-urutan itu, seperti kita mungkin menyiram piringnya terdahulu ya, kemudian setelah itu urutannya putus, kita tuangkan dulu sabun pencuci piring kita, kemudian cuci piring itu kita lakukan lagi, kita basuh lagi, kita sabunkan piring itu ya, kemudian kita bilas lagi ya. Jadi ada urutan-urutannya ya. Jadi discrete event itu menganggap sebuah proses adalah seluruh urutan ya, seluruh entitasnya. Jadi yang dimana simulasi kejadian terpisah ya, atau discrete event simulation ya, yang telah digunakan di berbagai industri selama beberapa dekade ya. Dia menyediakan lingkungan virtual untuk melacak dan memvisualisasikan pasien, peralatan, dan penyedia saat mereka menjalani langkah-langkah perawatan ya. Ini adalah alat penting dalam mendukung desain lean di lingkungan perawatan kesehatan. Jadi kita lihat ya. Jadi kita lihat di sini dia mendukung yang namanya contoh perawatan di rumah sakit ya. Jadi kalau kita lihat ya, rumah sakit itu adalah sebuah sistem ya. Sistem dimana kalau kita lihat ya, ini ada parkir kendaraan ya. Parkir kendaraan dimana kalau mungkin seorang yang sakit ya, atau mungkin dia sakit, dia diantar secara sendiri atau mungkin dijemput oleh ambulan, dia akan masuk ke parkir ya. Ini titik berkumpul ya. Ini titik kumpul ini juga apabila terjadi kebakaran di dalam rumah sakit ya, di dalam gedung-gedung rumah sakit itu, dia akan berkumpul di titik kumpul ya. Itu menjadi suatu sistem yang terpisah, discrete ya. Kemudian pada saat pasien itu sudah sampai ke parkiran ya, dia pasti akan menuju ya, atau mungkin dia parkir kendaraan di sini ya, dia akan menuju jalur-jalur ya, seperti IGD ya, kalau mungkin dia gawat darurat ya. Mungkin ada administrasi ya, ruang resepsionis ya, ruang tunggu bagi seorang keluarga pasien ya. Yang lain selanjutnya apabila dia dari IGD, dia bisa dikategorikan masuk ke rawat cepat ya, tanggap darurat, dan bisa masuk ke rawat inap juga, dan lain. Ada berbagai komponen yang mendukung sistem rumah sakit ya, seperti ya poligigi ya, polijiwa, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu sistem ya. Ini contoh sistem discrete karena mereka terpisah-pisah. Di sini ada apoteknya ya, apoteknya terpisah secara sendirian ya. Ini ada yang namanya administrasi pemetaan biaya ya, bagaimana dia memetakan beberapa biaya bagi pasiennya secara cepat ya. Jadi mungkin misalnya pasiennya nginap 5 malam ya, berapa biayanya ya, apakah menggunakan asuransi atau tidak ya, itu harus dilakukan pemetaannya. Jadi ini merupakan contoh dari discrete event ya pada kasus sistem rumah sakit ya. Selanjutnya ya, discrete event ya itu didefinisikan juga sebagai aplikasi untuk menirukan atau merepresentasikan perilaku dari suatu sistem nyata yang biasanya dilakukan pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu ya. Perangkat lunaknya bisa apa saja ya, bisa analogik dan lain sebagainya ya. Simulasi kejadian discrete atau yang dikenal dengan singkatan Discrete Event Simulation atau DES ini merupakan suatu pendekatan simulasi di mana perubahan status pada model simulasi terjadi pada titik-titik diskrit tertentu pada suatu waktu yang dipicu oleh suatu kejadian tertentu. Kemudian ya, ini kejadiannya event ya, menggambarkan sistem aliran proses ya. Tadi ada aliran proses di rumah sakit ya, aliran proses kita buat prosesnya per proses flow ya, urutan kejadiannya untuk menjalankan simulasi. Kemudian ada event akan menciptakan keterlambatan dalam simulasi untuk mereplikasi suatu lintasan waktu ya. Kemudian ada event memicu eksekusi logika yang dihubungkan dengan event. Ya, ini ada tipe-tipe eventnya, kejadian terjadwal ya, atau schedule event ya, seperti berapa jumlah pasien yang rutin, yang check up di rumah sakit per bulan dan lain sebagainya ya. Ada yang kejadiannya kondisional ya, dipicu oleh kondisi yang ditemui bukan oleh satu lintasan waktu. Kita masuk ke agent based modeling ya, atau disingkat ABM ya.
Jadi, agent-based modeling merupakan sebuah sistem yang dimodelkan sebagai kumpulan entitas pembuat keputusan otonom yang disebut agen ya atau agent. Ya, setiap agent secara individual menilai situasinya dan membuat keputusan berdasarkan seperangkat aturan, yang dimana agent ini dapat menjalankan berbagai perilaku yang sesuai untuk sistem yang mereka wakili, misalnya memproduksi, mengonsumsi, menjual, interaksi kompetitif yang berulang antara agent dengan fitur pemodelan berbasis agent yang bergantung pada kekuatan komputer, mengeksplorasi dinamika di luar jangkauan metode matematika yang murni. Ya, pada tingkat yang paling sederhana, model berbasis agent ini terdiri dari sistem agent dan hubungan di antara mereka. Bahkan model berbasis agent sederhana dapat menunjukkan pola perilaku yang kompleks dan memberikan informasi berharga tentang dinamika sistem dunia nyata yang ditirunya. Jadi kalau mengenai sejarahnya ya, agent-based modeling ini merupakan model yang dikatakan merupakan pembaruan dari, jadi dia merupakan pembaruan dari discrete event ya, yang dimana pemodelannya berbasis agent. Agent itu ya, tadi ya ada misalnya kita contohkan ini ada real world ya, yang dimana ini kondisi dunia nyata ya. Kondisi dunia nyata tuh ya diwakili oleh beberapa agent ya. Dia membuat suatu, misalnya ada 2 agent, ada multiple agent, ada single agent dan lain sebagainya. Kemudian ya, jadi manfaat dari ABM ini dibandingkan dengan teknik pemodelan lainnya dapat ditangkap dalam 3 pernyataan. Yang pertama, ABM menangkap fenomena yang muncul. Yang kedua, memberikan deskripsi alami dari suatu sistem. Yang ketiga, ABM fleksibel ya. Namun jelas bahwa kemampuan ABM untuk menangani fenomena yang muncul adalah yang mendorong manfaat lainnya. Jadi ada juga ini menurut North dan Makal ya. Ini agent based adalah simulasi komputer ya, memang adaptasi ya, pendekatan bawah ya, yang memprediksi sistem ya secara individual, simulating individual ya, behavior dan interaksi ya. Jadi dia mensimulasikan ya yang namanya perilaku, interaksi antara sistem, yang dimana ya menangkap secara kolektif di perilaku yang emergent ya, yang dimana hasil ya secara individual, interaksi dan dinamik sistem ya. Jadi secara hasil dia memberikan suatu ya interaksi individual dan interaksi yang secara dinamik ya. Kemudian ini contoh agent based pada kasus pandemik ya. Jadi langkah-langkah pada pemodelannya kita harus membuat yang namanya bagan, atau ya kalau di komputer namanya algoritma ya, tahapan-tahapan ya. Jadi ini tahapan-tahapan dari pandemik itu sendiri ya. Ada susceptible ya, atau ya orang-orang yang rentan dalam terkena pandemik ya. Pandemik tersebut ya, kemudian orang-orang yang rentan itu ya akan melakukan exposure, penyebaran ya. Kemudian yang penyebaran virus-virus tadi ya akan melahirkan yang namanya infection ya, atau berkontak dan melahirkan infeksinya. Kemudian ya, ini ada waktu-waktunya ya, ini ada siklus waktu ya, di sini ada waktu juga ya. Nah, kemudian ada waktu di sini akan menghasilkan yang namanya imun ya, antara imun itu apakah imun dia setelah dia terkena virus dan lain sebagainya. Jadi interaksi dari model-model itu harus kita buat suatu urutan atau algoritmanya. Ini ada kumpulan-kumpulan orang ya, terus mereka setelah 30 hari ya, 30 hari mereka terinfeksi ya, atau virus itu menyebar ya, kemudian ya mereka mencapai imun ya, kemudian ya ini selanjutnya, kemudian ini adalah distribusinya bagaimana distribusi atau frekuensi dari penyebaran virus tersebut ya. Jadi itu juga bisa dimodelkan dengan agent based modeling. Selanjutnya ya, kita masuk ke sistem dinamik ya. Jadi sistem dinamik ini ya menurut Richardson ya adalah pendekatan berbantuan komputer untuk analisis dan desain kebijakan. Jadi sifatnya lebih abstrak ya, tidak detail ya. Jadi ini berlaku untuk masalah dinamis, masalah yang melibatkan
perubahan dari waktu ke waktu, muncul dalam sistem sosial, ya, manajerial, ekonomi atau ekologi, dan yang kompleks secara harfiah. Setiap sistem dinamis yang dicirikan oleh saling tergantungan, interaksi timbal balik, umpan balik informasi, dan kausalitas melingkar, ya, itu menurut Richardson. Ya, selain itu dinamika sistem adalah metode untuk meningkatkan pembelajaran dalam sistem yang kompleks, ya. Seperti semua sistem yang kompleks adalah struktur yang saling terkait dari loop umpan balik. Struktur loop ini mengelilingi semua keputusan publik atau pribadi, sadar atau tidak sadar. Ya, ini metodologi sistem dinamik, ya. Yang pertama, mulai dari persoalan yang dapat tepat dimodelkan menggunakan metodologi sistem dinamik, ya. Kemudian mempunyai sifat dinamis, ya, atau berubah terhadap waktu, ya. Kemudian dia tahapan selanjutnya adalah struktur fenomenanya mengandung paling sedikit satu struktur umpan balik, ya. Jadi harus ada beberapa struktur umpan balik, ya, tidak bisa secara terpisah-pisah atau secara parsial. Kemudian ya, di sini ada metodologi dinamik, ya. Ya, jadi di sini dikatakan dalam metodologi sistem, ya, dinamik yang dimodelkan adalah struktur informasi sistem. Di dalamnya terdapat aktor-aktor, sumber-sumber informasi, jaringan aliran informasi yang menghubungkan keduanya. Jadi seperti ini aktor, ya, aktornya. Kemudian di sini ada informasi lingkungan yang berpengaruh terhadap diri dia, ya. Kemudian ini informasi terakumulasi dalam sistem, ya. Aktor ini akan menghasilkan aksi, ya. Dia menjadi penyebab aksi, ya. Kemudian aksi-aksi ini menjadi informasi yang muncul, informasi yang baru, ya. Kemudian kita loopkan lagi, kemudian dia balik lagi, ya. Dia akan memutar seperti ini. Kemudian, ya, selain itu ada juga struktur model dinamika kota, ya. Di sini ada misalnya pemukiman, ya. Pemukiman itu, ya, sangat identik dengan penduduk, ya. Jadi semakin tinggi tingkat penduduknya, maka perkembangan pemukiman akan semakin tinggi. Itu logika dasarnya, ya. Jadi semakin tinggi penduduk, maka semakin tinggi, ya. Saya buat semakin tinggi permukiman, ya. Kemudian, ya, itu juga dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan, ya. Tadi pemanfaatan pemukiman itu sangat identik dengan, ya, dia berpengaruh positif, ya. Kalau kita lihat kausalnya dia positif terhadap lahannya, ya. Jadi kalau penduduk ramai, ya, pemukiman, tapi lahannya tidak tersedia, kan tidak bisa, ya. Jadi ya sangat berpengaruh dengan lahan, ya. Lahan ini akan berkembang, ya, dengan perkembangan ekonomi, ya. Semakin tinggi perkembangan ekonomi, ya, ekonomi seseorang, ya. Ekonomi, ya, berpengaruh, ya, terhadap pemanfaatan lahan, ya. Ini kemudian perkembangan ekonominya dia berpengaruh negatif, ya. Kemudian angkatan kerja, ya, di lapangan kerja, ekonomi dan lain sebagainya, ya. Jadi itu sangat saling berpengaruh, ya, seperti pemanfaatan lahan, ya. Jadi perkembangan ekonomi akan membuat seseorang itu bisa membeli atau sanggup membeli lahan, ya, lahan untuk mereka bisa bermukim. Kemudian selanjutnya, ya, di sini ada sistem model kebijakan pemerintah. Jadi, ya, ini ada peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah, ya. Ini ada sistem terkendali, ya, tidak terkendali. Kemudian sistem objek yang akan dipelajari, ya, manajemen pengendalian, ya, tidak diharapkan, ya. Ini ada input, output, ya. Kemudian, ya, selanjutnya. Nah, ini ada struktur modal jumlah penduduk, ya, kelahiran, populasi, kematian, ya. Jadi, ya, semakin tinggi tingkat kelahiran, ya. Ini kan, ya kan kita awali dari sini, semakin tinggi tingkat kelahiran, maka jumlah penduduk akan semakin tinggi, ya. Dan jumlah penduduk juga, ya, berpengaruh dengan tingkat kematian, ya. Semakin tinggi juga angka kematian, ya, maka penduduk, ya, jumlah
populasi juga akan berkurang, makanya dia loop-nya adalah negatif ya. Kira-kira seperti itu ya, menggambarkan struktur umpan balik pada sistem dinamik ya. Mungkin sekian dulu ya pembahasan pada materi kita kali ini ya. Mungkin apabila ada pertanyaan atau mungkin diskusi ya, bisa kita diskusikan di WhatsApp group, atau mungkin kita bisa diskusikan di kolom komentar di YouTube ya, langsung saja ya, jangan sungkan-sungkan ya. Mungkin sekian dulu ya pembahasan kita pada malam kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semuanya. Ya, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dunia satu keluarga.